Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ses Kitchen. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengklik video saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, di video ini saya mulai dulu dengan membuka pintu belakang dan merebus air minum untuk bikin kopi ya teman-teman. Seperti biasa, saya kalau bangun tidur setelah minum air putih, lalu saya minum kopi ya teman-teman. Terserah mau kopi apa selain kopi hitam. Ini memang kebiasaan buruk ya teman-teman. Ini memang harus saya hilangkan. Insya Allah bulan puasa besok saya nggak minum kopi dulu ya teman-teman. Tapi setelah puasa saya juga nggak tahu gitu. Nah, ini airnya sudah mendidih, lalu saya campurkan ke gelas, lalu saya aduk-aduk gitu ya teman-teman, dan saya ngopi dulu ya. Nah, kopinya saya bawa dulu ke ruang tengah. Nah, inilah kondisi meja makan saya pagi hari ya teman-teman, sangat berantakan, belum dilap gitu, masih berserakan ya. Nah, ini saya minum dulu. Biasanya ini ditemani dengan roti Malkis coklat ya teman-teman, agak 1 atau 2 sendok. Nah, selesai ngopi, ini kain yang akan saya jemur ya. Saya jemur pakaiannya di belakang kedai saya, belakang rumah. Jadi saya menggunakan hanger dan tali jemuran. Kain ini saya nyucinya 3 kali dalam 1 kali dalam 3 hari ya, sekali 3 hari gitu teman-teman, karena kalau tiap hari kita nyucinya yang borosnya ya listriknya ya teman-teman. Kalau sekali 3 hari atau 1 kali dalam 3 hari itu kainnya kita muter itu yang paling cuman 3 putaran ya teman-teman, lalu dijemur. Dan ini saya mulai jemur pakaiannya yang kecil-kecil ya teman-teman, di hanger bulat itu. Tapi bagian pakaian dalam, bagian pribadi itu tidak saya jemur dulu. Pas selesai ini baru saya jemur ya teman-teman, karena malu nampak sama teman-teman bagian dalamnya. Nah, ini saya hanger baju kemeja, baju kaos yang besar-besar. Jadi saya nyuci baju itu kira-kira siang hari, jadi selesai sore ya teman-teman, karena ini kan digiling, dicuci pakai mesin cuci, jadi nggak langsung sejam siap gitu ya teman-teman. Jadi saya cuci sore, lalu besok paginya saya jemur di belakang. Ini kan di pagi hari ya teman-teman, di hari Minggu pagi. Udara di pagi hari itu memang agak lembab ya teman-teman, karena pada malamnya hari hujan, jadi suasana sejuk pagi-pagi itu ya. Abaikan dinding saya yang kuning itu ya teman-teman, itu memang pemandangannya kurang bagus. Maklum ya teman-teman, ini kan masih rumah kontrakan, doain aja saya bisa punya rumah sendiri, insya Allah ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah komen dan bersilaturahmi ke tempat saya, insya Allah saya juga akan balas komennya dan juga bersilaturahmi kepada teman-teman semua. Walaupun saya datangnya agak telat dikit ya teman-teman. Saya lanjut dulu jemur pakaiannya. Nah, ini hampir selesai ya jemur pakaiannya. Ini yang terakhir mungkin ya. Saya kalau nyuci pakaian itu memang agak
banyak M-nya ya teman-teman, banyak malasnya. Ini mungkin mumpung lagi rajin ya. Pagi udah dijemur pakaiannya. Jadi kalau saya nyuci sore lalu saya jemur pagi, itu kan cepat kerjanya ya teman-teman. Nah, ini gantungan spesial saya di bagian dapur. Ini khusus pakaian saya aja ya teman-teman, pakaian gamis-gamis saya jemur di sini. Maafkan pemandangannya yang begitu di bagian atas ya, kondisi rumah saya memang kayak gitu. Biasanya saya jemur di sini cepat kering, sekarang nggak lagi teman-teman, karena biasanya itu di bagian atas kan ada seng putih. Jadi seng putih itu karena cepat sekali rusaknya, saya tukar aja pakai seng biasa, jadi kelihatan gelap. Ini saya tambah lampu di bagian dapurnya ya teman-teman, karena kalau pas bikin video itu gelap kali teman-teman. Jilbab itu banyak warna hitam ya teman-teman, karena saya suka warna hitam dan celana panjang juga hitam, jadi seperti kayak tidak ditukar-tukar pakaiannya. Tapi ya juga sih teman-teman, jilbab saya tidak seberapa yang saya suka pakai. Saya suka yang sering terlihat di video ya, warna hitam, terus warna apa satu lagi itu, warna merah maron, terus warna agak oranye dikit ya teman-teman. Nah ini jilbab hitam ini kayak kotor ya, tapi itu tidak kotor teman-teman, ini bekas cat. Jadi ketika saya make over dapur, saya pakai jilbab hitam ini, jadi kena cat lagi tuh jilbabnya ya teman-teman, tidak langsung saya bersihkan, jadi nempel gitu. Nah ini penampakan dari pakaian gamis saya ya teman-teman. Setelah selesai jemur pakaian, ini saya masak mie goreng permintaan dari si Zaid. Jadi dia dari tadi minta bikin mie, jadi saya bikin dulu ya teman-teman, mumpung hari pagi perut dia sudah lapar. Jadi simpel aja teman-teman bikinnya, direbus aja sebentar lalu dikasih bumbu. Nah ini si kurcaci kucing saya juga sudah makan di bawah ya. Mie-nya sudah lunak, sudah masak. Lalu saya buang airnya. Ambil dulu penyaringnya, dibuang air. Dan ini dia mau dikasih bumbu lagi ya teman-teman. Sangat simpel, tapi saya suka dengan mie goreng yang seperti ini teman-teman. Mie goreng lama itu ya, Indomie, merek Indomie yang biasa. Direbus kayak gini juga enak. Tiga kurcaci juga sudah selesai makan nih, sudah habis makanannya ya teman-teman. Nah ini sudah habis, ini si Blacky sama si Yellow. Nah lanjut lagi, saya mau ngepel lantai. Ngepel lantainya 1 kali dalam seminggu, sudah kotor kali lantainya teman-teman. Nah si Zaid nih lagi minta main warnet ya teman-teman. Dia mau main warnet. Ini alas kaki saya ungsikan dulu. Nih kucing saya juga bolak-balik ke tengah ya, dia mau mainin kain pel itu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya suara dubbing saya ini berisik kali ya. Ini saya isi suaranya sudah jam 11 siang. Sudah mondar-mandir, motor lewat, mobil lewat gitu teman-teman. Suara di warnet juga berisik gitu. Saya lanjut ngepel dulu ya teman-teman.
Nah, ini si Zaid mau bayar uang kuenya, karena kalau si Zaid atau anak-anak saya belanja atau saya pun kalau saya ngambil sesuatu di kedai itu harus bayar dulu ya teman-teman, tidak boleh tidak dibayar, karena kalau kita warung kecil-kecil ini kalau nggak dibayar nggak nampak untungnya ya teman-teman. Warungnya itu tidak akan berkembang kalau seandainya kita ngambil-ngambil barang tanpa kita bayar dulu. Kalau kita jualan ya gitu ya teman-teman, untung dari satu kue itu paling-paling 1.000, dan untung dari yang lain itu paling 500 sampai 1.000 rupiah. Kalau itu pun tidak kita bayar ya hangus, tidak ada untung dalam jualannya. Jadi pas perputaran barang itu tidak akan nampak pertambahan barang ya teman-teman, malahan rugi. Jadi anak-anak ini saya ajarkan kalau kamu mau belanja itu harus dibayar dulu, walaupun dia minta uang ke kita ya teman-teman, yang penting harus bayar dulu, tidak boleh ambil-ambil kue sembarangan atau tanpa sepengetahuan. Lanjut lagi ke bagian dapur. Ini dapur saya pel juga, walaupun dia lantai biasa. Kalau lantai biasa ini kalau dipel itu kelihatan gelap atau kayak kehitaman licin gitu ya teman-teman, tidak warnanya itu bagus. Kalau seandainya dikasih karpet plastik itu pun nanti ada ulat di bawahnya atau lipan ya di bawahnya itu karena lembab. Jadi biarlah pakai lantai biasa aja, nggak apa-apa, yang penting bersih. Walaupun kita rumah kontrakan atau rumah apapun lah jenisnya ya teman-teman, yang penting bersih dan rapi. Bagian kolong meja juga harus dipel. Nah, ini 3 kurcaci saya juga bantuin ganggu ya teman-teman, dia bermain-main. Pokoknya di setiap video itu pasti ada kurcaci ya. Sekarang aja di rumah ini kucing saya ada 6 ekor, 2 sering keluar ya teman-teman karena dia sudah besar-besar. Jadi yang tetap di rumah itu yang kecil-kecil 4 ekor, 1 besar juga, 3 yang kecil-kecil. Nah, ini bagian sudut dapur. Nah, inilah tempat sudut dapur saya, yang mana kalau bikin video itu bisanya satu pandang aja ya teman-teman, satu tempat aja ditaruh kameranya, tidak bisa tukar-tukar karena susah teman-teman mau ditaruh di mana kameranya. Dan inilah penampakan piring saya yang sangat banyak belum dicuci. Nah, ini saya start lagi cuci piring, yang pelantainya udah selesai, saya lanjut cuci piring. Ini tempat bekal anak-anak saya, lalu apa namanya itu, perintilan yang lainnya. Nah, saya cuci botol-botolnya dulu ya teman-teman, botol minum. Teman-teman di rumah siapa yang sama seperti saya, kalau cuci piring itu tengok banyaknya numpuk gitu, ada tempat bekal makanan, ada macam-macam gitu, banyak, ada kuali. Jadi saya cuci piring itu paling-paling 1 kali sehari, tidak sering. Jadi piring saya itu kan tinggal sedikit, yang di bagian luar itu ya memang nggak susah kalau sedikit ya teman-teman, harus dicuci dulu kalau pas mau makan. Piringnya ada tapi tidak saya keluarkan, biar aja pakai yang ada itu, biar dicuci kalau pas mau makan, jadi nggak terlalu numpuk kalau tidak cuci piring teman-teman. Ini airnya sengaja saya hidupin ya sedikit supaya kotoran yang ada di piring itu bisa dibersihkan langsung.
Videonya saya percepat aja. Nah, ini tinggal bagian sendok-sendok. Saya bersihin dulu sinknya dengan nilon, dengan apa namanya itu, penggosok timah itu ya teman-teman. Nah, ini saya buang dulu sampahnya. Saya lanjut lagi cuci perintilan sutil-sutil yang lainnya, dan ini dia penampakan setelah selesai cuci piringnya. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.